Beginilah guys, kota Medan di Jalan Ring Road, jam-jam pulang kerja jam 7 ya, padat banget. Padahal Ring Road ini sebenarnya jalan bypass juga ya, jalan bebas ya, maksudnya jalan lebar gitu kan. Namanya juga Ring Road ya, kayak di Jogja kan Ring Road kan lebar banget. Tapi ya kayak gitu lah di Medan, macet. Jadi guys, seperti di live streaming saya sebelumnya, jika teman-teman, adik-adikku tertarik untuk melanjutkan kuliah ke Medan, jangan ragu-ragu untuk mengambil Universitas Pembangunan Pancabudi ya guys. Dijamin tidak nyesal untuk kuliah di sana. Kebetulan di divisi saya, yaitu Fakultas Social Science, ada 5 prodi di dalamnya. 4 prodi basic ekonomi, yaitu prodi manajemen, ekonomi pembangunan, D3 perpajakan dan akuntansi. Prodi manajemen unggul ya, akreditasi unggul. Dan satu lagi ada prodi hukum, itu akreditasinya juga unggul ya. Jadi teman-teman tidak salah untuk memilih Fakultas Social Science untuk tempat teman melangsungkan atau melanjutkan pendidikan S1-nya. Dengan fasilitas kampus yang sudah mumpuni dan tidak akan membosankan, karena konsep kampus Pancabudi ini adalah konsep Smart Green ya, atau wilayah hijau ya. Teman-teman kalau udah masuk ke Pancabudi itu pasti akan melihat pohon-pohon besar, pohon-pohon tua, tempat nongkrong yang asik. Di dalamnya juga ada kafe yang bisa dibilang menu-menunya itu ya enak-enak ya gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya butuh informasi bisa menghubungi saya atau chat inbox Facebook saya, atau bisa main-main ke Pancabudi ya. Nanti begitu masuk gerbang, teman-teman bisa menemukan di samping ATM itu ada pusat informasi. Jadi teman-teman bisa bertanya terkait apapun informasi terkait pendaftaran, biaya kuliah, dan lain sebagainya. Dan untuk di Pancabudi sendiri teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin ingin konsep bayar kuliah itu per termin atau ansur per bulan, bisa ya teman-teman, bisa difasilitasi. Jadi bisa mengangsur biaya kuliah selama per bulan, dan biayanya juga tidak terlalu mahal ya untuk kampus swasta yang sudah cukup terkenal di kota Medan. Lokasinya ada di Jalan Gatot Subroto, dekat Simpang Cikambing, dekat halte bus Membidang atau bus Trans Membidang, Medan di Medan, Binjai, Deli Serdang. Oke guys, kembali lagi ke Medan. Ini Jalan Asoka. Tadi kita belok kanan, itu Jalan Asoka menuju ke arah Deli Serdang ya. Kebetulan saya tinggal di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Jadi dulu saya di Pekanbaru, domisilinya itu di ujung Pekanbaru. Sekarang pun saya tinggal di Medan, juga di ujung Medan ya. Jadi nggak jauh-jauh dari wilayah coret lah bahasanya ya. Gak bisa dibilang nanggung kali. Sekali lompat udah Medan. Jadi sebenarnya walaupun di wilayah pinggiran, tapi posisi saya sangat dekat dengan kota Medan. Jadi kota Medan ini ya bisa dibilang kota yang cukup crowded ya, untuk jumlah penduduk yang cukup besar. Makanya kota Medan menjadi central city di Sumatera, terutama di Sumatera Utara ya. Dan di sini memang ya kehidupan cukup keras. Tapi untuk teman-teman yang mengambil pendidikan, itu masih rekomendasi ya, karena banyak sekali orang-orang dari Provinsi Riau atau Pekanbaru itu mengambil kampus-kampus yang ada di Medan. Kalau di negeri itu udah pasti kita kenal namanya USU ya, Universitas Sumatera Utara, dan Unimed, Universitas Negeri Medan ya, itu terkenal.
Untuk swastanya ada Universitas Pembangunan Pancabudi, yaitu kampus Pancabudi tempat saya bekerja dan mengajar, dan kampus UMSU, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, itu yang untuk swasta ya kawan, itu yang terkenal juga. Kita sekarang belok ke jalan dekat samping PLTA Tirtanadi, Pam Tirtanadi ya. Ini udah masuk mau ke arah Kabupaten Deli Serdang. Jadi tadi yang sebelum belok itu sebenarnya masih Medan ya. Ini kita sudah masuk ke Deli Serdang. Kalau di Pekanbaru itu, kalau teman-teman tahu batasnya itu Marpoyan Damai. Jadi kalau sudah masuk ke Pandaw atau Pasir Putih itu udah masuk ke Kabupaten Kampar ya. Kecamatannya Kecamatan Syahulu. Nah, kayak gitu juga saya di sini. Apakah jauh dari tempat kerja, dari kampus Pancabudi? Sebenarnya tidak jauh ya. Tapi karena sering macet, itu yang bikin proses sampai di kampus lebih lama. Bisa memakan waktu 45 menit. Karena memang macet banget di sini kalau pagi, sore atau pas malam begini orang pulang kantor ya. Nanti di depan sana ada tanjakan yang terkenal ya, itu memang tanjakan yang saya sangat benci sebenarnya, sangat saya hindari karena seringkali mobil itu kayak lost rem atau lost kopling ya, jadi sering berhenti, kadang ada juga yang mundur kalau dia nggak sempet mainkan rem tangannya, itu berbahaya sekali. Tapi ya itulah ya, daerah sini harus melewati itu. Jadi guys, kota Medan itu kota yang gimana Bang? Kota Medan itu ya bisa dibilang kota yang ya cukup terkenal dengan budayanya yang tegas ya, agak sedikit keras karena tempatnya orang-orang Batak di sini ya. Asal muasalnya juga orang Batak itu dari sini. Yang bermarga lah guys pokoknya. Untuk tinggal di kota Medan sebenarnya enak dan asik ya, karena untuk bahan baku di sini masih terjangkau, harganya pun masih murah. Hanya itu budaya yang sedikit agak lebih tegas. Jadi teman-teman nggak bisa kelemek-kelemek di sini ya, nggak bisa kalem-kalem. Kalau kata orang sini riba sude, ya. Gak senang bertumbuh, itulah. Tapi itu nggak harus dijadikan sebuah indikator ya. Tergantung orangnya gimana. Masih banyak juga orang-orang yang baik kok di Medan ini. Dan bicaranya juga lembut masih ada. Nah ini tanjakan yang saya bilang tadi. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini butuh effort nih kalau untuk naik tanjakan ini. Kalau bisa selalu di gigi 1 ya, kalau untuk mobil, karena itu tadi kalau gigi 2 kadang dia suka macet atau kadang suka lemot. Nah ini yang ini seperti ini guys, ini bahaya nih guys. Nah kalau di gigi 1 kan walaupun dalam kondisi pelan, kita masih bisa survive lah ya untuk naik. Tapi kalau sudah di gigi 2 itu dia agak-agak lemot gitu, agak-agak macet-macet gitu, dan kadang-kadang suka putus posneling, bukan masih putus ke patah atau gimana, nggak tiba-tiba mati gitu. Nah itu bahaya banget. Kalau dia nggak sempet main rem tangan, ya itulah tadi kan dia bisa mundur, itu bahaya. Nama daerah ini Sri Gunting. Jadi ini saya kurang begitu paham apakah Sri Gunting ini masih masuk Medan atau udah masuk Kabupaten Deli Serdang. Oke guys, karena berhubungan sudah mau sampai rumah, saya akan akhiri video ini karena alamat rumah saya privasi ya. Jadi itu tidak diketahui publik.
biar sedikit lebih ada privasi. Oke guys, tadi itu perjalanan kita menuju ke rumah ya, dari pulang kantor. Nanti kita lanjutkan lagi di video selanjutnya. Saya sudah mau sampai rumah. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Sampai jumpa di video yang berikutnya ya guys. Salam dari Medan. Horse Mercuai. Dadah.